wa bi ayatil Qur'ani unu Allah fata'id bina akhal wahani na'ribul badha wa ta'ribuna Allah wasaba wal baytu ya lakuna ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi wasani wa daraji atabatan ya jiratan alami ya uhailal judi wal karami Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah wa hadakumullah. Jikalau ada orang Islam yang rajin ibadahnya, getol ibadahnya, istiqomah melakukan ibadah kepada Allah, baik ibadah-ibadah mahdoh, yaitu ibadah yang dilakukan secara langsung kepada Allah seperti sholat, maupun ibadah-ibadah ghair mahdoh, yaitu ibadah kepada Allah namun melalui wasilah perantaraan manusia seperti nikah. Menikah itu ibadah tapi melalui manusia, atau sodakoh kepada manusia seperti kepada fakir miskin, yatim piatu, atau menyembelih hewan kurban dan lain sebagainya. Orang Islam yang rajin beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh, itu sangat amat bagus, karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia itu untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk yang lainnya, untuk ibadah. Yang lainnya apabila kita lakukan itu pun harus menjadi ibadah. Seperti kita bekerja, itu harus jadi ibadah. Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat dunia akan menjadi ibadah apabila kita tahu ilmunya. Dan sebaliknya, pekerjaan ibadah akan menjadi sia-sia, tidak bernilai ibadah kalau kita enggak tahu ilmunya. Maka oleh karena itu peranan ilmu sangat penting di dalam segala aktivitas kita hidup di alam dunia, di dalam keseharian kita. Maka oleh karenanya apabila ada orang Islam rajin ibadah, tapi ibadah yang dilakukannya tidak didasari ilmunya, itu akan menjadi sia-sia, bahkan akan ditolak oleh Allah ibadahnya. Sehingga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, qalilul ilmi khairum min kasiril ibadah wa kafa bil mar'i fiqhan ija abadallah wa kafa bil mar'i jahlan ija ajaba bi ra'yihi.
Rawahu Tabrani an Abdullah bin Amr. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda, amal yang sedikit, ilmu yang sedikit, qalilul ilmi, ilmu yang sedikit, jadi ilmunya nggak banyak. Ilmu yang sedikit, kata Nabi, khairun, itu jauh lebih baik, min kasiril ibadah, daripada ibadah yang banyak tapi tanpa didasari ilmu. Jadi masih lebih bagus ilmu sedikit daripada ibadah yang banyak tanpa didasari ilmu. Itu kata Nabi. Karena amal ibadah apapun yang kita kerjakan, sebanyak apapun kita mengerjakan ibadah, sehebat apapun, serajin apapun, segetol apapun kita beribadah kepada Allah, kalau seluruh ibadahnya tidak dilandasi, tidak didasari ilmunya, itu sia-sia, nol. Bahkan ditolak oleh Allah. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Jubad, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu mardudatul la tuqbalu mardudatul la tuqbalu. Artinya, barang siapa yang beramal, barang siapa yang beribadah tanpa dilandasi, tanpa didasari dengan ilmunya, a'maluhu mardudatun, maka amal ibadahnya ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Berarti ibadahnya menjadi sia-sia. Maka orang yang rajin ibadah harus juga rajin menuntut ilmu supaya ibadahnya sempurna. Sempurna atau tidak ibadah yang kita kerjakan kepada Allah itu sangat bergantung kepada ilmunya. Maka menuntut ilmu dalam agama Islam itu hukumnya wajib. Sampai kapan? Long life education. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kata Nabi, carilah ilmu sepanjang masa sampai kamu mati. Jadi kewajiban menuntut itu bukan sampai S1, bukan sampai S2, bukan sampai S3, gelar doktor, bukan. Sampai mati. Kewajiban menuntut ilmu. Sepanjang hayat masih dikandung badan, sepanjang kita masih bisa bernapas, dan sepanjang akal kita masih waras, maka kewajiban menuntut ilmu belum gugur. Kewajiban menuntut ilmu agama akan gugur apabila kita sudah mati. Kewajiban menuntut ilmu agama akan gugur apabila akal kita sudah tidak waras, alias sudah gila. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, amal ilmu yang sedikit itu jauh lebih baik nilainya daripada ibadah yang banyak tapi tidak didasari ilmu. Kemudian kata Nabi, waqafa bil mar'i fikhan ija'abadallah. Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai orang yang berilmu. Cukuplah seseorang itu disebut sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang mengerti, sebagai orang yang paham ilmu, ija'abadallah, apabila dia melaksanakan ibadah kepada Allah dengan ilmunya. Berilmu harus beramal.
Beramal harus didasari ilmu. Jadi istilahnya amaliyah, ilmiah, ilmiah, amaliyah. Beramal didasari ilmu, berilmu disempurnakan dengan amal. Karena kalau kita berilmu tidak mau beramal, maka itu akan menjadi siksa buat kita, menjadi ajab. Maka orang yang berilmu harus beramal, dan orang yang beramal harus didasari ilmunya. Karena kalau tidak, amalnya sia-sia. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirra, ilmu itu kulit, sedangkan amal isinya. Jadi kalau kulit tanpa isi percuma. Sebaliknya, isi tanpa kulit rusak. Kulit wajib dijaga supaya isi juga terjaga. Contoh jeruk, ada kulit, ada isi. Kalau kulit jeruknya rusak, otomatis jeruknya rusak, busuk. Jadi kulit harus dijaga supaya isi terjaga. Isi juga harus dijaga supaya apa? Karena kalau isi tidak dijaga, ya rusak berarti. Maka menjaga isi yaitu dengan menjaga kulit. Artinya menjaga amal yaitu dengan ilmu. Kira-kira bisa dipahami nggak nih? Bisa dipahami ya? Bahasanya mudah, nggak sulit-sulit amat bahasanya ya. Bahasa logis lah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang paham agama, mengerti agama, kalau dia mau mengimplementasikan, mengaplikasikan, memanifestasikan, merealisasikan ilmunya dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ilmunya tinggi, kalau ibadahnya nggak ada, nol. Ilmunya tinggi tapi adabnya, akhlaknya nggak ada, nol. Sehingga pepatah mengatakan, orang bodoh tanpa ilmu itu jauh lebih tinggi derajatnya daripada pejabat tinggi tapi akhlaknya bejat, moralnya bejat, nggak ada akhlak. Kepada para ulama dihina, dicaci maki, itu rusak akhlaknya itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya kata Nabi, wa kafa bil mar'i jahlan ija'a jababi ra'yih. Dan cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai orang bodoh apabila ia mengagumi pendapatnya sendiri, apabila ia merasa bangga dengan pendapatnya sendiri, dengan keilmuannya sendiri, tanpa mau beramal. Wah, ilmunya tinggi, gelarnya profesor, doktor, MSI, apalagi MBA, MCK, apalagi ya? MCK, MCK sih. Oh, mandi kali ya. Pokoknya MM-an lah. Tapi sholatnya ditinggal, ngajinya ditinggal, itu nol, nggak ada apa-apanya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu tahu ada berapa perkara yang dibutuhkan oleh amal. Orang yang rajin beramal harus tahu ada berapa perkara yang dibutuhkan oleh amal. Orang yang rajin beribadah harus tahu ada berapa perkara yang dibutuhkan di dalam ibadah, supaya amalnya, ibadahnya tidak rusak, supaya amal yang dikerjakannya, ibadah yang dikerjakannya sampai ke akhirat dan menerima pahalanya di surga. Jangan ibadah rajin tapi enggak tahu perkara-perkara yang dibutuhkan oleh ibadah, yang dibutuhkan oleh amal. Jadi artinya begini para jamaah yang mulia, jadi kita nggak cukup rajin ibadah tanpa ilmu. Nggak cukup. Ibadah wajib pakai ilmu. Contoh, baca Quran wajib pakai ilmu nggak?
Kira-kira beda enggak orang yang baca Qur'annya pakai ilmu dengan orang yang baca Qur'annya tidak pakai ilmu? Kira-kira kedengarannya hasilnya beda enggak? Beda banget. Orang yang baca Qur'annya pakai ilmu seperti Muammar Z.A, Haji Cumaidi, Mirwan Batubara, Muhammadong, para qori internasional, enak nggak kedengarnya? Fasih nggak bacaannya? Kenapa enak? Kenapa fasih? Pakai ilmu. Coba orang yang baca Quran nggak pakai ilmu, kedengarannya enak? Hayang nyabok wae nggak dengan lagi. Asa araratul celit deh. Berantakan baca Quran. Itu bukan lagi ibadah, itu lagi berbuat dosa, ngacak-ngacak Quran. Ibadah harus pakai ilmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih ada waktu. Kita bahas tentang perkara yang dibutuhkan oleh amal. Perkara yang dibutuhkan di dalam ibadah. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat sebuah keterangan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Indal hukama annal amala yahtaju ila arba'ati hisalin. Al-awwalu al-amalu yahtajul ilma li'annal amala la yasluhu illa ma'al ilmi. Wasani al-amalu yahtajun niyata li'annal amala la yasihu illa bin niyati. Wasalisu al-amalu yahtajus sabra li'annal amala la yasluhu illa bisabri. Warrabi'u al-amalu yahtajul ikhlas li'annal amala la yaqbalu bi ghairi ikhlas. Nah, ini keterangan menerangkan tentang perkara-perkara yang dibutuhkan dalam amal. Jadi semua yang dibutuhkan dalam amal harus ada di dalam amal kita. Kalau salah satunya nggak ada, amal kita sia-sia. Walaupun amalnya rajin, itu nggak ada nilainya di hadapan Allah. Indal hukama, menurut keterangan dari para ulama hukama, para ulama ahli hikmah, annal amala, bahwasanya segala amal, segala ibadah apapun, yahtaju ila arbaati asya'a, yahtaju ila arbaati hisolin, butuh 4 perkara. Berarti ada 4 perkara yang dibutuhkan di dalam amal. Ini yang 4 perkara mesti ada di setiap amal kita, di setiap ibadah yang kita kerjakan, mesti ada. Enggak boleh enggak ada, wajib ada. Karena kalau enggak ada, percuma ibadahnya. Ada yang tahu yang pertama apa? Hah? Boleh deh sama Pak Imron mah CS. Al-awwalu, yang pertama, annal amala yahtajul ilma, bahwasanya amal itu butuh ilmu. Amal itu butuh ilmu. Seperti kulit butuh Mau anak muda saya kasih duren? Jawab dulu, mau enggak? Mau. Tapi kulitnya doang. Makan tuh kulit tuh, habis tuh gigi tuh. Atau mau dikasih duren isinya doang, nggak ada kulitnya? Mau. Itu isi duren boleh mungut di jalan raya, udah kotor, mau?
Bukan ngomong sekarang premika Ustaz. Oh gitu. Iya deh, iya deh, iya deh. Annal amala yahtajul ilma. Yang pertama, segala amal, segala ibadah itu butuh ilmu. Butuh ilmu. Kenapa? Li'annal amala la yasluhu illa ma'al ilmi. Karena sesungguhnya segala amal yang kita kerjakan tidak akan menjadi baik hasilnya kecuali dikerjakan atas dasar ilmu. Contoh nih, contohnya kita bikin contoh urusan dunia lah. Kalau orang tidak mempunyai ilmu tentang perdagangan, tidak mempunyai ilmu tentang bagaimana mengelola usaha supaya maju, berkembang dan menjadi pengusaha besar, kira-kira dia jadi pengusaha besar enggak? Hah? Kalau enggak tahu ilmu tentang perdagangan, kira-kira dagangnya berkembang enggak? Maju pesat enggak? Kira-kira dagangannya kemana-mana enggak? Enggak, yang ada mah bangkrut melulu. Mau modal deui. Udah 10 kali keluar modal, bangkrut lagi, enggak maju-maju. Karena dia enggak tahu ilmu tentang perdagangan. Orang enggak tahu tentang cara membuat bolu yang bagus, yang baik, yang enak. Kemudian dia bikin bolu memaksakan diri, gagal enggak? Hasilnya bagus enggak? Rasanya enak enggak? Enggak. Bolunya gagal, keras. Oh, rasanya enggak enak. Jangankan dijual, orang dibeli aja enggak mau makannya. Karena yang bikin bolunya enggak tahu tentang ilmu bikin bolu. Coba kalau bolu dibikin oleh ahlinya, oleh pakarnya, yang tahu tentang bagaimana cara membuat bolu yang bagus, yang baik, yang enak, yang lezat, hasilnya bagus enggak? Kenapa bisa beda? Karena ilmu. Sama ibadah juga begitu. Yang sholat ada 10 orang, itu pasti hasilnya beda nanti. Karena yang 10 orang ini enggak semuanya berilmu. Kadang-kadang ada yang sholat baru ke masjid doang, ikut-ikutan. Itu pun karena setelah orang tuanya meninggal dia baru sadar mau ke masjid. Kemarin-kemarin nggak pernah kelihatan. Macam-macam lah. Nah, dari 10 orang nanti mana yang mengerjakan sholatnya didasari ilmu? Ternyata yang keluar 5 orang. Yang 5 orang lagi udah minggir. Dari 5 orang disaring lagi oleh Allah. Mana dari 5 orang yang mengerjakan sholatnya didasari ilmu? Mana yang ikhlas, benar-benar ikhlas? Ternyata keluar 3. Yang minggir 2. Tinggal 3 orang tersisa tuh. Masih disaring oleh Allah. Mana dari 3 orang yang sholatnya pakai ilmu dan ikhlas, yang benar-benar khusyuk, ingat kepada Allah? Tinggal 1 orang. Imamnya doang di depan, yang di belakang minggir semua. Masya Allah. Jadi ibadah nggak boleh asal-asalan. Yang penting kan sholat. Soal ilmunya nggak tahu aku, nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Nanti ditolak sama kita. Ini baru 1 ya, udah isya nih. Berarti ada PR 3 lagi ya. Jadi annal amala yahtaju ila arba'ati hisolin. Bahwasanya amal butuh 4 perkara. Al awalu, yang pertama, annal amala yahtajul ilma. Bahwasanya amal butuh ilmu. Li annal amala la yasluhu illa ma'al ilmi. Karena sesungguhnya amal tidak akan menjadi baik hasilnya kecuali didasari ilmu. Itu yang pertama, kita persingkat. Wasani, yang kedua, annal amala yahtajun niyata. Li annal amala
la yasihu illa bin niyati. Yang kedua, bahwasanya amal itu butuh niat. Butuh niat. Salat harus ibadah haji harus puasa Ramadan harus segala ibadah wajib harus niat. Tanpa niat nggak sah. Kita makan kalau niat doang kenyang nggak? Nasi udah di depan nih, udah lengkap, ada lauk pauknya, sayur mayurnya, lalabannya, pete, jengkol, ya, semur lele, kerupuk, sambal, sop, sate, wah macam-macam lah. Kemudian kita niat doang, aku niat makan, udah begini aja, kenyang nggak? Ini aliran niat nih. Sholat nggak usah ke masjid, nggak usah berjamaah, cukup niat dalam hati. Ya udah, kalau begitu lu makan niat doang deh, lapar lu. Para jamaah, yang kedua, amal butuh niat, karena sesungguhnya amal tidak akan sah kecuali didasari ini. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyati. Kata Rasulullah, sesungguhnya segala amal itu bergantung kepada makanya rukun sholat ada 17. Yang pertama rukun haji ada 6. Yang pertama rukun puasa ada 3. Yang pertama niat itu harus ada di setiap ibadah yang kita kerjakan. Wasalisu, dan yang ketiga annal amala yahtaju sabra, li annal amala la yasluhu illa bisabri. Yang ketiga, bahwasanya amal butuh kesabaran, karena sesungguhnya amal ibadah tidak akan menjadi baik hasilnya kalau dikerjakan tanpa kesabaran. Contoh, sholat kalau nggak sabar pengen cepat selesai, kira-kira sholatnya khusyuk nggak? Sholatnya bukan inget ke Allah, inget takut ketinggalan lain. Yang keinget mobil bis, bukan Allah yang keinget. Pengantin baru, wah sholatnya pengen cepat, nggak khusyuk, nggak inget Allah. Yang keinget istrinya di rumah nunggu. Udah kebayang istrinya pakai gaun tipis, bibir merah merekah bagikan buah delima. Jadi yang ke sholat yang kebayang istrinya, bukan Allah yang keinget. Kita nggak boleh membayangkan Allah, nggak boleh. Allah nggak bisa dibayangkan karena Allah bukan makhluk. Ingat Allah lah. Minimal kita merasakan bahwa kita sedang berada di hadapan Allah. Antakbudallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Ketika engkau menyembah Allah dalam sholatmu, seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakinkan dalam hatimu Allah sedang melihat kamu. Minimal kita merasa sedang dilihat oleh Allah. Itu ihsan. Karena ibadah kalau dikerjakan tanpa kesabaran, la yakunus sukunu waktu maninatu fil ibadah bi ghairi sabrin. Ibadah yang dikerjakan tanpa kesabaran, maka tidak akan tercipta ketenangan dan tumaninah dalam ibadah. Karena ibadahnya buru-buru, jadi nggak tumaninah, nggak tenang. Akhirnya tumaninah dalam sholat pada 4 tempat ditinggalkan. Itu bisa menyebabkan sholat nggak sah. Karena orang sholat wajib di dalam sholatnya tumaninah. Tumaninah di dalam sholat ada pada 4 tempat. 1 ketika ruku, 2 ketika i'tidal, 3 ketika sujud, 4 ketika duduk di antara 2 sujud. Pada 4 tempat ini wajib tumaninah. Kalau tidak tumaninah, sholatnya enggak sah menurut hukum fikih. Kalau sholatnya enggak sah, bagaimana diterima oleh Allah? Karena sholat yang tidak sah berarti batal. Sholat yang tidak sah berarti belum mengerjakan sholat. Lah bagaimana diterima sholatnya? Sholatnya belum dikerjakan karena batal. Kita lagi sholat nih, kentut, batal enggak? Sah enggak?
Berarti kita udah sholat belum? Ya belum lah. Itu secara ilmu. Kira-kira bisa dipahami nggak nih? Masuk akal ya? Ya kalau nggak paham nanti tinggal WA aja ke saya. Atau boleh datang ke rumah lah. Nggak usah repot-repot banget. Duren nggak usah. Durennya belum musim. Bawa rokok aja. Bercanda Pak Ujang. Lagian Pak Ujang nggak pernah ke sana. Jarang-jarang. Bercanda juga Pak Ujang, bercanda juga. Jadi jangan terlalu serius lah, biar awet muda lah. Jadi kalau hidup serius banget tegang nanti. Terakhir yang keempat, warabi'u yang keempat, annal amala yahtajul ikhlas. Li annal amala la yakbalu illa bi ghairi ikhlasin. Bi ghairi ikhlas. Yang keempat, amal butuh ikhlas, butuh keikhlasan semata-mata karena Allah. Karena sesungguhnya amal itu tidak akan diterima oleh Allah tanpa adanya keikhlasan di dalam hati semata-mata karena Allah. Kita sholat harus ikhlas, ngaji di sini harus ikhlas. Kita ngaji di sini karena Allah ikhlas, bukan karena Pak Ujang, bukan karena Pak Ustadz Saifuddin, bukan karena siapa-siapa, bukan karena disuruh istri, bukan karena mau tetangga, bukan karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah melainkan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Ibadah yang ikhlas, ibadah yang dikerjakan dengan penuh kesabaran, ibadah yang dikerjakan didasari niat, ibadah yang dikerjakan didasari ilmu, itulah ibadah yang akan diterima oleh Allah. Itulah ibadah yang akan sampai ke akhirat dan kita akan menerima pahalanya yang besar di dalam surga nanti. Jangan sampai kita capek-capek ibadah tapi nggak nyampe ke akhirat. Karena yang empat tadi nggak ada. Satu, ilmu. Dua, niat. Tiga, sobar. Empat, ini yang empat jangan sampai hilang. Yang empat harus ada, wajib ada pada setiap amal ibadah kita, pada setiap amal kebaikan, amal soleh yang kita lakukan. Ini yang empat harus ada. Tancapkan dalam hati. Ilmu, niat, sabar, ikhlas harus ada. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhirnya mari kita tutup talim kita malam ini ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Allahumma inna qad ta'allamna fi hadzal majlis li talabil ilmi fataqabbalha ya karim wa ausil sawabaha khususun ila ruhi ahli kubur Muhammadun bi Ramadhani Habibullah Saifuddin bin Saifuddin wa ila jami ahli kubur man hadara bi hadzal masjid al ikhlas wa anta a'lamu bi asma'ihim wa asma'ina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa 'afihim wa 'anhum wa nawwir wa wasi' kuburahum wa ja'al lahum kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la tajal kuburahum quburatan min hubarin niran. Allahumma astur uyubahum wa taqabbal a'malahum khairan kullaha wa ja'al mautahum biha bi husnil khatimah wa ja'alhum min ahlil jannah wa ja'alhum min ahlil khair wajma arwahuhum ma'a arwahi min ibadikas sholihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum